Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Safitri Ramadan dengan NIM 2020-33058. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait dengan bab 12, yaitu akuntansi multinasional, translasi laporan keuangan entitas asing. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, kita masuk pada pembahasan. Setelah mempelajari bab ini, kelompok akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, tentang perbedaan dalam prinsip akuntansi. Poin yang kedua, bagaimana penentuan mata uang fungsional. Poin yang ketiga, tentang translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Yang keempat, tentang translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Nah, kita masuk pada yang pertama, penentuan mata uang fungsional. Fenomena utama pada laporan keuangan yang harus ditranslasikan dari mata uang asing ke rupiah adalah, nah di sini ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, nilai tukar manakah yang harus digunakan untuk mentranslasikan nilai mata uang asing menjadi mata uang domestik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya perlakuan atas keuntungan dan kerugian tersebut? Yang ketiga, haruskah hal tersebut dimasukkan dalam laba atau rugi? Nah, dari 3 pertanyaan ini kita akan membahas satu persatu, yang dimana ada 3 kemungkinan nilai tukar yang digunakan dalam mengonversi nilai mata uang asing menjadi rupiah. Yang pertama, kita tahu dulu nilai tukar sekarang itu apa. Nah, nilai tukar sekarang merupakan nilai tukar pada tanggal akhir neraca. Jadi nilai tukarnya itu dilihat dari pada akhir neraca tersebut. Nah, yang kedua, nilai tukar historis merupakan nilai tukar yang ada pada saat transaksi awal terjadi pada saat aset diterima atau kewajiban diakui. Yang ketiga, nilai tukar rata-rata merupakan nilai tukar rata-rata selamanya satu periode. Yang kedua, translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Ada 2 metode untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Metode yang pertama yaitu metode translasi. Laporan keuangan entitas adalah metode yang umumnya digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Jadi metode ini sering disebut dengan metode nilai tukar sekarang atau current rate methods. Yang kedua, pengukuran kembali. Laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut adalah pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Kita masuk pada yang ketiga, translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Translasi dilakukan dengan menggunakan nilai tukar sekarang untuk semua aset dan kewajiban. Nilai tukar ini merupakan spot rate pada tanggal neraca. Pos-pos dalam laporan laba rugi yang digunakan, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Walaupun untuk tujuan praktis dapat menggunakan nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode tersebut, dengan asumsi bahwa pendapatan dan beban terjadi merata sepanjang tahun. Akan tetapi, jika timbul keuntungan dan kerugian material dari kejadian tertentu, maka nilai tukar pada tanggal kejadian tersebut bukan nilai tukar rata-rata yang digunakan untuk mentranslasikan hasil transaksi tersebut. Yang terakhir, 4. Penyajian laporan keuangan dari selisih transaksi. 1. Selisih translasi dari proses translasi adalah bagian dari pendapatan konverhensif untuk periode tersebut. Jadi pendapatan konverhensif itu termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama 1 tahun berjalan, kecuali perubahan yang timbul dari investasi pemilik dan pembagian pemilik. Nah, yang kedua, pendapatan konverhensif termasuk laba bersih dan pendapatan konverhensif lainnya yang merupakan bagian dari perubahan aset bersih perusahaan dari sumber selain pemilik, bukan investasi modal tambahan dan dividen selama periode berjalan. Yang ketiga, terdapat beberapa alternatif format penyajian untuk pendapatan konverhensif.
Penyajian pos-pos dalam laporan laba rugi dan kemudian mempunyai bagian yang menyajikan pos pendapatan komprehensif lainnya. Menyajikan perhitungan laba bersih dalam satu laporan, kemudian laporan terkait yang dimulai dengan laba bersih dan merekonsiliasi menjadi pendapatan komprehensif dengan melaporkan pos pendapatan komprehensif secara terpisah. Hanya menyajikan pos yang merupakan bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dalam skedul akuntansi pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan penyajian laporan keuangan dari selisih transaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.